Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe, Akang Teteh, Mas Mbak, udah Uni, sedulur, baraya semuanya. Bang J kali ini bersyukur banget berkesempatan mau ngobrol sama apa ya? Bagi saya tuh serba ada di sini. Pejabat yang sangat merakyat ya, yang dedikasinya luar biasa. 39,5 tahun ya sebagai aparatur sipil negara, pengabdiannya kepada masyarakat luar biasa. Beliau Bapak Teddy Miyadi SEMM, akrab disapa Pak Asti. Kenapa Pak Asti? Karena Asda 3 nih jabatan terakhirnya gitu. Assalamualaikum Pak Asti. Waalaikumsalam Sehat Pak Asti ya? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jai. Ini luar biasa Pak. Jarang Pak saya berkesempatan ngobrol, mau minta berbagi pengalaman, sharing ya ketika Bapak menjadi aparatur sipil negara 39,5 tahun Pak. Ini yang jarang-jarang nih pasti ya. Berawal dari tahun berapa Pak? Dari tahun 1982 Januari. 82 Jan bro. 82 gua Belum baru 4 tahun bro. 4 tahun ada ya? pasti Apalagi udah. itu ya? Iya udah Teman-teman kita jadi ini anak-anak muda. PNS ya. Luar biasa. Oke, Bang Jam mau lebih banyak tanya ya. Pasti kiprahnya sebagai pengabdian menjadi pelayan masyarakat dari tahun 1982 Pak. Gimana Pak? Bisa cerita sedikit yang Bang Jam Pak? Ya, terima kasih ya. Ini saya juga baru nih pertama dibikin video-video ini. Kan zaman Ini dulu banyak kan, masyarakat Pak sekarang banyak nanya terus dengan kemajuan Bu. teknologi ya. Bu Ina sini, zaman dulu itu Iya. nggak ada Pak teknologi zaman saya kecil itu. Zaman saya masuk kerja juga nggak ada teknologi. Jadi Iya. kita istilahnya gini, saya itu mazhabnya face to face Pak, bukan Face to Facebook. face. Oh, Jadi iya. bertemu Langsung ya pasti ya. bertatap muka. Itu yang membuat di masyarakat sangat terasa Pak. Ya. Ya. Saya Kedekatan melihat kalau pasti. bertatap muka itu Ya. melihat karakter. Hmm. Pembawaan seseorang itu dilihat dari tatap mukanya. Kalau lewat WA, lewat handphone, apalagi Facebook ya. Ya. Kurang ya. Facebook dia jalan orangnya kemana nggak tahu. Kira-kira seperti itu. Tapi Iya. tadi pertanyaannya gini, Bu ada tamu saya nih. Nah. Kalau lama Cakat dulu Pak. mau nungguin. Ya, jadi gini. Jadi emang kalau Asti itu setiap hari ada tamunya, nggak apa-apa. Pasti Pak. Ya. Jadi dimulai 1982 kenapa saya kerja gitu ya? Ya. Kan di usia 20 tahun waktu 20 sampai 21 tahun. Saat Dan itu sangat bapak muda saya meninggal, sekali, Pak. Jadi bapak saya usia 47 tahun meninggal dunia. Terkena serangan jantung dan stroke. Beliau kan di PU, Di umum. di Departemen Pekerjaan Umum. Setelah 10 bulan sakit meninggal dunia. Saat itu semua ibu dan 7 adik kakak ini kan harus butuh biaya pendidikan, Ya, biaya ya. Pasti itu, Pak, minum. ya. Harus ada yang kerja kan, karena semuanya masih kuliah. Kuliah ada Termasuk yang- pasti itu. saya kuliah, kakak saya kuliah, adik saya itu SMA, SMP, SD Pak, Pak. pernah kuliah di mana Pak? Saya kuliah di UKI Pak, di Oh, Universitas Kristen Indonesia. yang di Jakarta ya. Ya jadi saya udah kuliah di UKI itu 2 kali. Pertama kuliah di teknik sipil 2 tahun, karena nggak ada yang extension, maka saya pindah ke extension jurusan ekonomi. Gitu Bang Jai. Iya. Jadi kalau saya cerita masa itu, masa umur Masih tahun 20 tahun, 10 tahun ya. teman-teman saya pacaran, saya kerja gitu aja kira-kira lah. Itu udah beda ininya ya Pak ya. Udah beda lah Ya, gitu. dari Kita, semangatnya kita ya. mikirin bagaimana adik kakak ibu hidup dan adik kakak ke sekolah. Ya. Bagaimana kita bekerja keras untuk Saat itulah Bapak memulai ini ya, Ya. masuk ke sebagai PNS ya. mungkin ya saat itu ya saya PNS saat itu mungkin timbul di diri saya itu mengutamakan kepentingan orang mungkin ya saat itu gitu. Kok ini kepentingan orangnya banyak nih ternyata nih. Ya. Makanya saya bekerjanya harus lebih saat itu. Gitu Bang Jaya. Ya. 21 tahun lah kira-kira tuh Ya. Itu mengadi PU Pak. di PU. Jadi saya masuk di PU Januari ya.
298. Itu di kementerian atau di Ya, jadi Direktorat Tata Kota Tata Daerah, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU di Jakarta, Jakarta? Raden Ya, Patah. ya, ya. 2 tahun di PU. Terus juga selain dari kan pernah tugas juga di Provinsi Banten itu beberapa, Iya, iya. itu kan banyak sekali Pak. Bapak latar belakangnya ini pengalaman untuk di gini Pak. Ini teman-teman khususnya yang para PNS atau ASN tuh ini banyak juga spiritnya ke Pak Asti Pak. Karena Pak kok bisa ya bisa sampai lama begitu itu dengan berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda dengan basicnya Bapak sendiri itu gimana Pak? Ya memang saya aja bingung apalagi orang ya. Itu dia Pak. Makanya ini Saya ketertarikan aja Bapak menggali sebagai lebih Pak. pelaksananya aja. Oh. Setelah mau selesai gini kok saya pikir-pikir Ya. saya banyak juga ya pengalamannya Nah, gitu loh. itu, Pak, Saya kaget juga, bingung juga. Nah. Pengalaman di pusat aja 2 departemen kan. Ya. Departemen PU 2 tahun sama Departemen Transmigrasi saya. Komunikasi. Ya. Lah yang lama di situ. Sampai jadi pengawas lapangan dan lain Dan sebagainya. itu pernah jadi diumatkan sebagai pengawas terbaik Pak bahkan. Nah, alhamdulillah jadi gini ceritanya. Jadi di departemen itu kan dikelilingi insinyur-insinyur, Ya. departemen teknis. Yang sarjana ekonomi saya sendiri jadi pengawas. Cuman kebetulan saya bisa berhasil duluan di tahun itu. Hasilnya juga bagus, selesai diperiksa oleh inspektorat segala juga bagus. Nah, dari Saya kementerian dari itu situ dapat penghargaan gitu. ya, ya. Penghargaannya karena saya bukan insinyur, Terus tapi berprestasi di situ. kinerjanya baik kata Ya, direktur ya, saya. ya. Karena kan sudah sebuah apresiasi jelas. Pokoknya Pak. saat itu nggak ada KKN Nah, setelah itu kan pasti ini ya, pindah ya ke Provinsi Banten Nah, gitu kan. 2000 itu kan otonomi daerah ya. Ya. Makanya saat itu saya ditawari oleh Pak Muhadi, namanya Pak Muhadi itu dulu juga bos saya di pusat. Tapi beliau duluan pindah. Kepala Bapeda Banten menawarkan gitu, Pak. Udah pindah aja. Ya. Otonomi daerah nih. Ya saya pindahlah ke Provinsi Banten tahun 2001 2001. Juni. Juni 2001. Jadi setelah 18 tahun setengah gitu kan. Ya. Di pusat saya mulai berkarir di Provinsi Provinsi Banten. Banten. Jadi kepala seksi. Ya. Terus ceritanya ke Tangsel Pak. Nah, itu kan Ya, pasti di sini terakhir pasti kan Asda 3 ya, di mana Bapak pernah menjabat sebagai pelaksana tugas kepala dinas beberapa dinas juga nih Pak. Nah, Ya, ini ya, juga ya. catatan sesuatu Bang yang Jaya berbeda. ngapal, saya aja ngapal. Ini catatan yang berbeda Pak. Tidak banyak seorang ASN atau ini ya PNS bisa bisa berkesempatan itu Pak. Tentunya pasti ada sebuah kualitas yang akan menjadi pertimbangan lebih Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara sejarah ya, Iya. saya tuh di eselon 4 aja di 2 dinas loh. Dinas. Di Bapeda sama di Dinsosnaker. Nah. Eselon 4 di Bapeda di Banten itu 2 dinas. Bapeda dan kepala seksi bina program kira-kira Iya, gitu. iya. Ngurusin program waktu itu. Yes. Perencanaan program. Mungkin karena programnya bagus, saya dipromosikan jadi eselon 3 kan gitu. Iya. Jadi eselon 3 saya itu di 4 tempat. Ya. 4 tempat Pak. Di 4 tempat, Masya Allah. jadi kabak rumah tangga. Iya. Saya juga bingung. Gimana Pak cara Saya kerjanya juga bingung Pak? apalagi orang lain. Iya. Jadi Gimana Pak kabak bisa rumah- membagi cara kerja dan skala Di kabak prioritas? rumah tangga. Iya. Kemudian jadi Kasubdin Bina Program, saat Iya. itu masih ada Bina Program. Iya. Jadi dari rumah tangga yang teknis banget Iya. menjadi Kasubdin yang memikirkan program. Udah gitu jadi sekretaris Dinas Pariwisata. Ya. Belum lagi jadi Terakhir PLT. jadi kabit di Bapeda. Iya. Kabit Kabit. PPAP itu perencanaan program anggaran pembangunan di Bapeda. Makanya di situ tuh Yang saya sangat kenal yang sama sangat Pak Benyamin itu. ya krusial ya Pak, yang sangat sesuatu yang sangat vital Pak, posisi-posisi strategis itu loh Pak, yang mungkin tidak sembarang orang menempati posisi itu Pak. Ya alhamdulillah saya di tempat-tempat itu dapat melaksanakan tugas lah Alhamdulillah. semampu saya. Mungkin basic senior ya. Jadi kenapa saya ditempatkan di suatu tempat bisa langsung tune in gitu ya. Iya. Kan sebelumnya saya senior dulu. Ketika saya jadi kepala seksi,
Saya jadi stafnya 18 tahun. Gitu. Kan 18 tahun nih jadi staf di pusat, Iya, jadi iya. kepala seksi gitu loh. Iya, iya. Itu. Terus saya jadi kabit nih atau kabak eselon 3 ya. Setelah jadi eselon 4-nya 5-6 tahun. Jadi nggak kaget gitu pas dilantik. Terbiasa itu ya Pak ya. Ya kan udah 6 tahun lah. Nah, pasti ini kan tadi juga ada Pak sebagai PLT Kadispora ya. Terus juga terakhir PLT Kadis Pak ya, Kadishub ya Pak. Hubungan ya Pak. Tadi Betul. suka jadi. Oh, betul. Nah, pasti ini kan banyak pejabat ya, masyarakat banyak biasa yang kenal pejabat. Tapi sosok pastinya sangat berbeda dan saya salah satunya merasakan itu sangat berbeda. Kenapa? Kedekatan pasti dengan masyarakat itu tidak ada jarak Pak. Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan magnet besar bagi masyarakat untuk bisa berdiskusi langsung Pak terhadap apa-apa yang bisa perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan. Ya. Kenapa nggak bisa gitu Pak? Jadi intinya gini, saya itu kan sebenarnya jabatannya asisten daerah ya, Ya. Asda 3 Astik. Itu kebetulan di Tangsel ini Asda 3 itu membidangi advokasi umum dan kesra. Kesra. Jadi Kesra ada rakyat ya. kesranya, sementara di tempat lain nggak ada kesranya. Jadi kesra itu saya artikan kesejahteraan rakyat. Iya. Saya artikan kita bekerja dengan rakyat itu maksudnya. Iya, iya. Jadi saya jalanin ya dari 2017. Karena itu Pak. Ya. Tapi juga berangkat memang pasti biasa membaur di masyarakat. Sebelum sehingga itu saya jadi kepala Bapeda. Kepala Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah. Bangun daerah. Bagaimana menyusun perencanaan juga berbasis bottom up. Yes. Bottom up itu dari masyarakat. Masyarakat, Jadi ya. jadi sebetulnya saya bekerja dengan masyarakat itu ya karena Ya. tadi ada tugas khusus di dalam tupoksinya. Mungkin sangat bisa jadi Pak, karena sangat dekat dengan masyarakat sehingga banyak tahu tentang permasalahan yang ada. Bapak mungkin di mana aja cocok Pak, gitu. Mungkin gitu Pak. Itu tanya Bu Airin Oh, tadi ya. iya, iya. Bu Airin itu Iya, kenapa menjadikan saya kepala Bapeda? Itu ya, Pak ya. Iya. Kan tanya Bu Wali Iya, Kota. siap. Kenapa jadi PLT Kadinsos? Terakhir ini pasti banyak menulis buku-buku yang sangat memberikan inspirasi Pak bagi banyak orang, mobil khusus kepada para PNS juga Pak. Sebagai terukur, wah gimana nih bisa seperti kayak Pak Teddy Miyadi ya. Enggak Sampai- juga tuh, Hah? PNS-nya nggak mau kayak saya. Banyak Pak, Capek saya Pak. katanya. Enggak. Gini nggak, PNS itu Ada gini, satu- nggak apa-apa. Ini saya Ya. bilang mau saya katakan Ya. begini, PNS itu pasti dapat duitnya dari mana gitu. Oh, iya. Katanya gitu. Begitu, Pak? Kalau Oh. kerjanya Terus, begini, Jawabnya apa Pak? dari saya bilang rezeki kan udah ngatur Allah, saya bilang gitu. Hmm. Tapi kalau pekerjaan kita yang kerja, kalau rezeki yang ngatur Allah dong. Iya, iya. Masa pekerjaan nyari ke Allah Betul, juga. betul. Pasti dengan catatan buku yang ada, pasti sangat dikenal juga dengan 9 mindset Pak, gitu ya. Dengan sebuah moto terasa Pak, tegas, rasional, amanah. Memang itu tidak hanya sebatas ungkapan kata Pak, tapi pasti memang sangat terasa Pak, tegas, rasional, amanah. Bisa diceritakan Pak sedikit Pak? Ya, jadi gini, saya itu membuat buku itu sampai 6 kali ya. Ya. Pertama, saya dulu pulang dari Amerika gini-gini saya lulusan Harvard juga. Masya Allah. Diklat tapi bukan kuliah Oh, ya. iya. Paling tidak kan ngerasain Pak. Ya Diklat paling di nggak Harvard ya, nyobain YC. di university nomor 1 di dunia lah Yes. waktu itu, Harvard University. Jadi saya 1,5 bulan di sana. Dan saya memang dari situ keluarlah karena judulnya transformation leadership. Yes. Jadi kepemimpinan yang berubah. Maka saya pulang dari sana saya membuat berpikir out of the box. Jadi berpikir dulu kebiasaan kemudian Ya. bertindak out of policy. Nah, ada lagi yang saya buat ketika mau pilpres. Ya. Saya buat mindset seorang leader. Ya. Jadi Nah, saya waktu itu presiden begini loh, gitu loh maksudnya. Ya, ya. Ada inspirasi gitu doang, bukan saya mau jadi presiden, bukan. Ya, ya. Jadi kalau jadi presiden, nah makanya bukunya mindset seorang leader. Nah, kemudian pandemi COVID pun saya buat buku. Saya buat buku pandemi COVID 2020. Nah terakhir sebulan ini saya buat biografi. Biografi Bapak selama 39 tahun. Ya, biografi selama 31 tahun 6 bulan lah, 39 6 bulan. 6 bulan. Saya berkarir bekerja gitu ya. Di pusat 18 tahun. Ya. Di provinsi 12 tahun.
di Tangsel 9 tahun jadi 39. Iya, Saya iya. ingat kalau tahunnya cuman ngapainnya. Tapi ingatan Bapak masih tajam Pak, dengan begitu panjang masih bisa mengurai Pak gitu sejarah yang sangat bisa menjadikan inspirasi bagi orang lain. Tapi gini Pak, ada satu hal yang saya soroti gini, ketika pemerintah dengan kerja yang normatif ya, terus Bapak membuat sebuah gebrakan, sesuatu yang dilakukan itu out of the box. Bahkan yang cenderung menjadi pertanyaan tuh, kok bisa Pak out of the policy? Nah, gimana Pak? Apakah itu tidak berbanding terbalik Pak dengan kebijakan yang biasanya normatif Pak? Ya, out of place itu keluar dari kebijakan saat itu cuman interest saya ada di mall ada kebakaran gitu. Kebakaran Oh, karena force majeure Pak. force major. Jadi saat itu aparat Pemda yang ada di situ harus bergerak. Nggak usah minta dulu petunjuk Yes, ya. pimpinan lah. Ya, karena kondisi force majeure. Ya ternyata juga sekarang sama dengan penanganan COVID. Ya. COVID itu kan bergerak terus di lapangan. Nah kalau kebijakannya menunggu pimpinan melulu atau COVID-nya udah jalan, pimpinannya di mana? Makanya out of the policy itu adalah sebetulnya untuk hal-hal yang sifatnya krisis. Ya. Tangani langsung gitu. Saya coba Karena kasus bertemu ya, Pak, ya. masyarakat tiap malam. Mereka butuh percepatan ya Pak. Saya ada apa nih gitu? Paling tidak saya tahu persoalannya. Ya. Kalau untuk penanganannya mungkin kan ada dinasnya, ada wali kota. Tapi paling enggak saya tahu dulu nih. Paling enggak saya membuat masyarakat tenang dulu. Ntar dulu ya, tenang dulu nih. Kita harus sabar dulu gitu kira-kira Pak Jai. Nah itulah yang saya lakukan. Oh, siap. Ini sebuah acuan Pak ya. Bagi Acuan. teman-teman. Nama di dalam pun gini. Pak Asli jangan galak-galak katanya. Saya jawab, Nah, tegas tuh Pak. gue bilang gue galak aja lo nggak berubah, apalagi gue diem gitu. Mungkin tegas Pak, bukan galak Pak. Karena ada Ya dasar emang yang saya kuat agak ya. keras Pak kalau di dalam. Kita Cuman merasakan. alhamdulillah lah, mudah-mudahan Iya. banyak staf-staf saya yang merasakan. Pasti. Ini kan sebenarnya setiap orang pasti akan mengalami yang namanya purna tugas Pak. Nah, Ini kan Bapak kurang lebih hampir sekian hitung hari aja Pak. Tanggal 29 Mei itu 1 Juni sudah selesai Pak, Iya, purna iya. tugas 2021. Iya. Pak, kesiapan apa pasti nih pada saat purna tugas? Dan apa sih menyikapi ketika ada sebuah ungkapan dengan post-war syndrome Pak? Ya. ya post-war syndrome itu kan penyakit orang-orang pensiun yang dulunya punya jabatan, Ya. yang nggak punya jabatan lagi. Yes. Ya, karena begitu-begitu Yang lamanya nggak Pak. tadinya punya kekuasaan Iya. nggak berkuasa lagi. Betul. Ya. Yang tadinya punya gaji besar Terus pensiunnya hilang gitu Pak ya. kecil. Ya, iya. Gimana Pak mengantisipasi? Saya Pak, itu? saya karena saya udah tahu persoalan jadi saya nggak pikirin. Biar Nggak terlalu dipusingin ya Pak ya? Karena gini loh, ketika kita pensiun, kita kan nggak punya kekuasaan. Berarti kan nggak perlu berkuasa kan? Yes. Kan kita nggak punya tanggung jawab juga. Di Berarti pekerjaan nggak itu perlu gitu tanggung ya. jawab. Nggak ada resiko pekerjaan juga nggak ada. Jadi anggap aja kita memang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, tanggung jawab berat, kekuasaan berat. Makanya nggak dapat, artinya nggak dapat uang sebesar. Ya. Jadi pasti itu lebih ikhlas saja menyikapi Ikhlas apa yang aja lah. terjadi ya. Itu Terus membuat kan dia gini, tidak kedua beban kan gitu ya Pak ya. Anak-anak kita ini kan udah gede ya. Ya. Saya juga bilang sama anak-anak kita, Papa besok udah gak bisa bantuin bayar kuliah lagi loh. Kan gitu. Ya. Ya anak saya kan tinggal satu yang S2. Udah Pak tenang kata dia. Oh, tenang. Kan sekarang juga udah dapet. Jadi Iya. artinya apa? Marilah kita Saling. maknai post-war syndrome ini secara positif. Pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada post-war Dan butuh persiapan mental untuk Pasti itu, ada. ya. Makanya saya persiapkan. Bang Jai ini kan membuat saya nggak pos-pos Bang Jai. Ada Pak Ade gitu. Membuat Iya, saya teman-teman, kuat. ya, iya. Ada Bu Pak, Ina. ya. Pasti selain tadi dari Iya kan? dari karirnya ya di berbagai tempat ya menjadi mengepalai ya. Di masyarakat juga begitu Pak. Bahkan Bapak tidak sedikit atau tidak jarang diminta sebagai ketua atau dewan pembina Pak. Pembina misalkan UMKM Pak, gitu kan. Pembina pelaku seni, pembina pelaku silat, pembina organisasi lain Pak, sosial lain, granat segala macam gitu. Apa Pak yang bisa Bapak bisa mengomentari tentang itu Pak? Ya, jadi kayak perkumpulan orang Banten. Orang Banten ya kan, IPSI, ya, IPSI. UMKM Tangsel, Kemudian ini persatuan artis. artis Papri Pak ya. Jadi Iya. Dewan Iya. Pakar. Karena itu
dibutuhkan sosok Pak Asti yang dekat dengan masyarakat, gitu, Pak. Seperti apa Pak menyikapi dengan kondisi itu, Pak? Ya, Pak Presiden. itu adalah hasil kita selalu dekat dengan mereka. Dekat mungkin masyarakat, Pak, ya. Jadi mereka menganggap saya dekat dan bisa melaksanakan Dan terasa Pak, itu. ada sih, Pak. Mungkin dapat dirasakan juga manfaatnya. Hmm. Sehingga memang penghargaan luar ini di Tangsel lebih banyak daripada penghargaan di dalam itu. Gitu Pak. Saya kalau di dalam itu nggak dihargai. Di dalam itu ya biasa-biasa aja lah. Biasa. Mungkin banyak orang yang lebih hebat dari saya di dalam ya. Iya. Tapi kalau di luar, ya betul Bang. Seimbang kayaknya, Pak. Saya banyak jadi pembina Pak. Oh, iya. Sampai Basda saja menjadi pembina ntar kalau saya kecil katanya. Saya juga kan pernah di masjid Pak ya, di Ketua masjid DKM juga juga ya. pernah. Jadi Iya. alhamdulillah ya saya beriman. Ini kalau orang ngaji Pak, ini dari alif sampai ya Pak, selesainya Pak gitu. Jadi banyak yang bisa dikupas jadi bro and sis. Sebenarnya nggak cukup dengan waktu yang sebentar ini buat menggali sosok seorang Asti ya, Asti Atika nih Pak Teddy, karena begitu banyak yang bisa kita sharing. Tapi karena bagaimanapun ini kesempatan baik, ya ini awalan aja untuk kita bisa ngobrol dengan Pak Iya, Asti. terakhir Pak tadi Asti, UMKM. Iya. UMKM Bang Jaya. betul. Pak Asti kan Saya sekarang tuh- terakhir kondisinya sebagai saya tuh gini, saya Ketua tuh kan Pemulihan Ekonomi sekolahnya Nasional Pak. Ekonom. Iya, betul. Ekonom. Jadi SE itu Ya. sementara ini sarjana entertain. Jadi Waduh. SE-nya saya itu nggak berguna gitu selama ini. Sarjana ekonomi Pak. Nah makanya di UMKM ini saya tertarik. Ya. Kenapa saya bisa mengimplementasikan ilmu saya Ilmu, ya, 7 ilmu dari tahun sarjana ekonomi. sarjana ekonomi dan Master of Management. Iya. Jadi saya akan curahkan ilmu saya ini kepada UMKM. Walaupun Bapak di Asda 3 ya gitu. Iya, mungkin nanti sampai pensiun kan. Iya. Artinya persiapan seperti ini terus kalau saya lakukan untuk kebaikan keberkahan masyarakat, Iya. UMKM terutama. Iya. Oleh karena itu tadi Bang Jaya kan nanya pembina UMKM, Iya. iya, Nah, insya Allah saya terus akan berkiprah di sini dulu lah untuk Iya. yang di luar pemerintahan itu. Nah, itu. ini Pak, ini ending nih Pak, terakhir ya Pak. Pasti Seta Purna terdengar kabar kan memang sebenarnya pasti tinggalnya kan di Bogor Pak, aktivitas di Tangsel gitu. Katanya pasti mau pulang ke Bogor gitu Pak, untuk mengembangkan Bogor Barat gitu Pak. Ada apa Pak di Bogor Barat Jadi Pak? saya minta bantuan Bang Jai. Hah? Jadi Iya. salah satunya saya nih bikin buku. Wih, apa tuh Pak? Kopi Teddy. Jadi Wah. kopi Teddy ini Apa, Pak? kopinya itu kolaborasi Kolaborasi Pentahelix Pentahelix. kopi ya. Ya. Teddy-nya teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi. Kok bisa mirip gitu? Ya Pak? itu makanya itu mau Judulnya jarang Jarang susah ya? ya Pak aja ya. Kopi Teddy. Kopi Teddy ya. tapi nggak apa-apa kalau Kebetulan pasti yang seneng ngopi Pak ya. mau jualan kopi Iya. dengan merek Teddy Ya, boleh. Itulah UKM ekonomi. juga ya. Itulah ekonomi, itulah UMKM. Tapi kalau ternyata Pak masyarakat Tangsel masih membutuhkan sosok Pak Asti atau Pak Teddy gimana Di Pak? Tangsel itu kan udah banyak orang-orang hebat. Kan beda Pak, beda lagi. Seumpamanya Pak. Saya tuh gini, saya tuh orangnya walaupun agak keras ya Bang Jai. Tegas saya. Kalau saya di kata. tegas ya, di Tangsel itu kan udah ada Pak. Jadi saya tuh kalau menggantikan orang, saya tuh agak kurang bagus gitu menurut saya. Tetapi kalau di tempat yang baru, Tempat yang baru ya. Oh, sip. kita Artinya dipengecualin ya Pak ya. Ya, jadi itu aja. Masih ada harapan Itu aja. masyarakat Tangsel yang dekat dengan Pak Asti masih bisa membersamai ya. Dengan Insya catatan Allah di tempat terus yang baru. saya akan terus Ya, apapun yang saya disuruh jadi pembina, Ya. suruh jadi penasehat, jadi pengurus. Misalnya di sini ada teman-teman saya dari media online misalnya. Pak Teddy nanti bantu media siap. Siap. Karena media adalah bagian dari pentahelix saya. Salah satu bagian unsur Pentahelix. Bagian dari unsur pentahelix Ya. selain pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media. Jadi Ya. 5 kekuatan besar ini yang akan menguasai perekonomian dunia. Ya. 5 kekuatan besar ini. Kira-kira seperti itu. Pasti ini terakhir closing statement Pak. Pastikan sekarang Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional Pak Kota Tangerang Selatan, di mana kondisi COVID-19 ini masih melanda Pak. Apa sih Pak arahan atau saran buat masyarakat khususnya Tangsel Pak sebagai Ya. Ketua PEN? Ya, PEN itu juga saya baca hari ini Sri Mulyani Menteri Keuangan kita berbicara bahwa ekonomi kita belum bisa bergerak secara bebas karena masih adanya pandemi COVID. Itu sudah disampaikan di dunia pun.
Oleh karena itu, saya selaku Ketua Pentangsel akan Waalaikumsalam. menggerakkan ekonomi secara simultan. Ya. Jadi kita harus lakukan simultan, masyarakat rakyatnya sehat, Amin. ya sehat itu zonanya tuh masuk zona kuning atau hijau lah kira-kira. Amin. Insya Allah yang sakit kita sembuhkan dan tidak ada lagi yang meninggal, itu insya Allah ya kita berharap pada saat itu ekonomi harus bangkit. Langkah konkret yang paling bisa dirasakan Pak dalam waktu yang mungkin secepat mungkin, apa tindakan yang bisa dilakukan Pak? Ya, simultan itu gini, saya juga 3 bulan ini sudah berusaha untuk mengaktifkan ekonomi ya, Ya. hotel-hotel, Terasa, saya Pak. Ya. datengin, Ada restoran, kelonggaran Pak di Tangerang Selatan ada khususnya, Pak. kelonggaran Untuk ya, pemulihan itu ekonominya. simultan. Tapi tetap harus Tetap prokes. prokesnya dijaga ya. Nah, tetapi yang paling utama adalah UMKM. Baik. Jadi UMKM itu malah kemarin Pak Wakil Wali Kota juga sudah bertemu dengan 90.000 UMKM di Tangsel yang akan dibuatkan digitalisasi ya, Digitalisasi. dibuatkan teknologi. Baik. Jadi UMKM adalah yang paling berpotensi kuat untuk menggerakkan ekonomi kita. Di Tangerang Selatan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Clear banget Pak. Apa sharing sessionnya, diskusi ngobrolnya sama Pasti. Francis, ini tayangan daging banget ya isinya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Inilah kesempatan yang berbahagia ngobrol langsung dengan Pak Asti, Asda 3, Bapak Teddy Miadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.